Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait bagaimana cara membaca tabel passing grade 2021 yang baru saja disosialisasikan oleh Kementerian Pan-RB pada tanggal 3 September yang lalu. Untuk itu pastikan jangan lewatkan video ini sampai selesai. Selamat mengikuti. Sebagaimana kita ketahui, passing grade 2021 sudah pun diumumkan pada hari Jumat kemarin ya. Tentunya bagi rekan-rekan guru honorer yang akan mengikuti seleksi pada tanggal 13 September nanti, ini merupakan informasi yang ditunggu-tunggu. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana cara membaca daripada ambang batas P3K agar kita dapat lolos pada seleksi nanti. Namun sebelum itu kita lihat dulu terkait dengan materi dan waktu ataupun durasi pelaksanaan seleksi pada tanggal 13 nanti. Yaitu di mana kita akan dihadapkan pada saat menggunakan CAT UNBK nanti. Kita akan berhadapan dengan soal kompetensi teknis. Kita akan diberi waktu sebanyak 2 jam ya. 2 jam kemudian akan menjawab 100 butir soal. Dalam keterangan disampaikan 100 butir soal ini merupakan gabungan dari materi mapel ya, mapel Bapak Ibu sendiri yang mana itu merupakan formasi yang Bapak Ibu lamar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sendiri jurusannya jurusan fisika tetapi dalam pemilihan formasi itu linear dengan prakarya, maka Bapak Ibu sendiri nanti akan mengikuti soal ataupun ujiannya nanti dengan soal-soal prakarya. Jadi seperti itu. Walaupun sepertinya tidak nyambung ya, tapi itulah yang dihadapkan kepada kita nanti. Kemudian ditambah dengan pedagogiknya. Ini penjelasan yang didapatkan. Lalu dalam menjawabnya ini murni ya, ada betul dan salahnya saja. Jadi dari pilihan ganda yang diberikan nanti akan ada 5 pilihan ganda dan hanya ada 1 jawaban yang paling tepat. Maka jawaban paling tepat itu nanti akan bernilai 5. Dan apabila Bapak Ibu tidak menjawabnya atau kosong atau mungkin menjawabnya salah, maka nilainya 0 atau tidak ada pemotongan nilai. Oleh karena itu, jika dari 100 soal ini nanti Bapak Ibu menjawab benar semua, maka Bapak Ibu akan mendapat nilai 500. Lalu kita lihat di kompetensi manajerial. Di kompetensi manajerial ini untuk waktu nanti akan digabung ya, akan digabung dengan kompetensi sosiokulturalnya yakni 40 menit. Kemudian banyaknya soalnya adalah untuk kompetensi manajerial ini ada 25 butir soal, di mana nanti di dalam soal-soalnya itu akan ada jawaban nilai 4, 3, 2, dan 1 sehingga tidak ada jawaban yang salah. Contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini akan disodorkan kepada kita pertanyaan dengan ada 4 pilihan ganda. Dan apabila kita tidak menjawabnya, maka kita tidak akan mendapatkan nilai. Oke. Kemudian nilai ini nanti otomatis akan digabung ya, digabung dengan nilai kompetensi sosial kulturalnya sehingga nanti akan total nilainya sebanyak 200. Perbedaannya dengan sosiokultural bahwa pilihan gandanya nanti akan ada 5 poin. Ya, seperti ini ya. Nah, di sini soal yang disadorkan kepada kita tidak 4 ataupun A, B, C, D tetapi sampai dengan E. Dan apabila Bapak Ibu tidak menjawab, maka tidak ada pemotongan nilai atau tetap 0 saja. Kemudian kita lihat pada butir wawancara. Soal wawancara ada 10 untuk 10 menit sehingga diprediksi ini akan selesai dalam 1 menit. Nah, di sini kita akan lihat selama ini banyak pertanyaan-pertanyaan wawancaranya menggunakan esai ataupun pilihan ganda. Nah, di sini terjawab ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini ada bobot 4, 3, 2, 1. Ini menunjukkan bahwa soal wawancara yang nanti disodorkan kepada kita ini adalah soal wawancara modelnya adalah pilihan ganda. Sehingga jelas tidak ada jawaban esai. Oleh karena itu dalam penjelasan disampaikan soal wawancara berbasis komputer. Artinya dengan tetap mengklik seperti jawaban-jawaban pada soal yang lain. Dan apabila kita tidak menjawab juga tidak akan mendapatkan potongan dan hanya 0. Maksimal dari nilai ini karena 10 soal dan nilai tertinggi adalah 4, maka dia akan menghasilkan angka nilai maksimal adalah 40.
Sehingga nilai total tertinggi dari gabungan semua soal ini sebanyak 740 nilainya ya. Baik, kita lihat di passing grade-nya. Nah, bocorannya yang diberikan kepada kita melalui penjelasan kemarin bahwa kita disarankan untuk menjawab materi soal kompetensi manajerial terlebih dahulu, kompetensi kultural, kemudian wawancara, baru kita menjawab kompetensi teknis. Karena jelas di materi kompetensi teknis ini adalah bobot terbesar ya, bobot terbesar dan pasti dan membutuhkan pemikiran yang begitu tinggi. Oleh karena itu, jawablah soal manajerial terlebih dahulu, sosiokultural dan wawancara. Setelah itu nanti menjawab soal kompetensi teknis. Kita lihat pada nilai ambang batasnya, di sini disebutkan bahwa seleksi kompetensi teknis ini yang nilai kumulatifnya tadi 500 ya, ini 500 ini ya. Ini. Maka nanti ada ambang batas masing-masing. Nanti ada ambang batas masing-masing sesuai mapel. Kita lihat dari contoh yang ada. Contohnya nanti di tingkat TK untuk guru kelas itu dia harus mencapai 260. Artinya dari 500 ini harus mendapat separuh ya. Separuh dari soal yang diberikan. Berarti dari 100 soal yang disodorkan kepada kita, maka setidaknya 50 soal harus dapat terjawab ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat pada seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Di sini dijelaskan dari akumulasi sebanyak 200 ini, ya, sebanyak 200 ini, baru akan dinyatakan lulus passing grade kompetensi manajerial dan sosiokultural ini adalah apabila mencapai nilai 130. Nah, bagaimana 130 ini? Kita tak dapat menduga kalau Bapak Ibu sendiri menjawab dengan angka 4 semua atau 5 semua nilai tertinggi, maka kita bisa memprediksi hanya beberapa soal sudah mencukupi. Tetapi kalau nilai Bapak Ibu hanya mendapat angka 2 misalnya atau angka 3, maka tentu lebih banyak soal yang harus kita jawab dengan benar sehingga akan dapat total nilai minimal 130 dari 200 poin. Kemudian untuk wawancara sendiri totalnya adalah 40 karena pilihan ganda tertinggi adalah 4 dikali 10 ini 40. Maka dalam menjawab soal pilihan ganda untuk wawancara, maka kita minimal ya harus menjawab dan mendapatkan nilai bobot minimum adalah 24. Jadi Bapak Ibu, tentunya dalam hal informasi ini ada keluhan-keluhan bahwa passing grade yang disodorkan oleh PAN RB pada tahun 2021 ini jauh lebih tinggi dari passing grade 2019 karena memang di 2019 tidak ada passing grade untuk sosiokultural dan manajerial dan tidak ada juga pemisahan atau perbedaan pada passing grade kompetensi teknis, di mana dulu di tahun 2019 itu hanya gabungan dua kompetensi ini, di mana nilai minimalnya adalah 65. Sehingga keluhan-keluhan yang disampaikan oleh rekan guru honorer sangat beralasan.